Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melasari. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Kuningan dan merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait penugasan pada koneksi antar materi di modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memaparkan pada koneksi antar materi kali ini, ada beberapa pertanyaan pemantik, diantaranya yaitu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, 1999, halaman 14, bahwasannya dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Keberagaman murid mungkin saja dapat berupa murid-murid yang kita ajari bisa saja berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak dapat mengakses teknologi dari rumah sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Atau mungkin saja murid-murid kita memiliki kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan di dalam kelas karena ia mungkin murid yang baru pindah dari daerah lain. Atau bisa jadi keragaman itu berasal dari murid-murid yang merasa bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan, sehingga pembelajaran tidak menantang lagi untuknya. Murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan, namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang dipelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi. Atau bisa jadi murid yang kita inginkan hasil kerjanya tampak baik, namun di sisi lain mungkin memiliki masalah sosial emosional. Atau bisa jadi murid kita yang memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu, sehingga muncullah keragaman tersebut. Atau bisa jadi murid-murid kita yang memiliki kesulitan-kesulitan di dalam belajar, atau hal-hal lainnya yang menimbulkan keberagaman murid. Melihat betapa luas keberagaman murid-murid kita, maka kita sebagai guru perlu berpikir bagaimana caranya agar kita mampu menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka, maka berarti kita juga harus meyakini bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. Setiap murid memiliki pola belajar sendiri yang unik. Praktik-praktik pembelajaran perlu ditelaah efektivitasnya lewat bukti-bukti yang diambil dari pengalaman demi pengalaman. Dan guru merupakan kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid di kelasnya. Guru membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tentunya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru terlebih dahulu haruslah melakukan beberapa hal. Yang pertama, tentunya harus memahami apa tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian kita harus mengupayakan melakukan analisis kebutuhan belajar murid, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, melakukan manajemen kelas dengan baik, dan yang terakhir melakukan asesmen yang berkelanjutan. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, menurut Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan murid yang paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kesiapan belajar atau readiness murid, yang kedua adalah minat murid, ketiga profil belajar murid. Terkait kesiapan belajar atau readiness murid, kita perlu mengetahui bahwa kesiapan belajar merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru
Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Adapun terkait minat murid, kita perlu mengetahui bahwa minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Menurut Tomlinson, mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Dan yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Adapun terkait profil belajar murid, di mana kita ketahui bahwa profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Di dalam profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak struktur. Kemudian bisa juga berkaitan dengan pengaruh budaya seperti santai, apakah terstruktur, pendiam ataukah ekspresif, personal atau impersonal. Juga terkait preferensi gaya belajar, apakah profil belajar siswa kita cenderung visual atau auditory atau bahkan kinestetik. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya, yang pertama kita bisa mengamati perilaku murid itu sendiri. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, kemudian berdiskusi dengan orang tua atau wali murid, membaca rapot murid dari kelas sebelumnya, atau bisa berdiskusi dengan guru murid sebelumnya, menganalisis tujuan pembelajaran dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki murid saat ini, atau bisa dengan melakukan beberapa penilaian diagnostik, atau melakukan survei, melakukan review atau merefleksi pembelajaran, atau kita bisa berdiskusi langsung dengan murid kita untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Guru juga dapat melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Di dalam diferensiasi konten, kita perlu ketahui bahwa konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan menjadi tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, profil belajar murid yang berbeda, atau kombinasi tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar. Dalam diferensiasi konten, kita bisa memvariasikan atau memodifikasi beberapa sumber ajar. Sedangkan di dalam diferensiasi proses, kita perlu ketahui bahwa proses adalah bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa atau informasi materi yang diajarkan. Proses yang dipersiapkan berupa kegiatan kelompok atau individu dan seberapa banyak bantuan yang diberikan kepada murid. Mungkin ada beberapa di antara murid kita yang memerlukan bantuan terhadap pemahaman materi lebih banyak, atau sebagian yang lain cukup mendapatkan pemahaman penjelasan terkait materi yang cukup sedikit. Yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Di dalam diferensiasi produk, kita perlu kita ketahui bahwa produk merupakan hasil kerja dan unjuk kerja yang diharapkan dari murid atau yang harus murid tunjukkan kepada guru. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sebelum menentukan produk belajar, perlu dipertimbangkan kebutuhan belajar murid meliputi ekspektasi murid, kualitas, konten, dan sifat produk akhir.
Terkait pertanyaan pemantik lainnya, yaitu kaitan antara materi antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Apa saja kaitannya? Seperti yang telah dipelajari di modul sebelumnya, bahwa Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Salah satu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Keterkaitan lainnya, bahwa agar kepemimpinan murid ini dapat tercapai, perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar individu yang berbeda. Dan jika kebutuhan belajar murid terpenuhi, maka pembelajaran tersebut memunculkan motivasi. Berikutnya, murid yang termotivasi belajar akan mampu mencapai prestasi belajar yang maksimal, sehingga visi dan misi sekolah terwujudnya murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila akan terwujud. Penanaman profil pelajar Pancasila nantinya akan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas-kelas maupun beberapa pembiasaan dilakukan secara protokoler di sekolah. Pembelajaran diferensiasi akan secara maksimal dapat diterapkan di sekolah maupun di kelas jika didukung dengan penerapan budaya positif. Demikian pemaparan terkait koneksi antar materi di modul 1.2 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.